Pernah nggak sih pagi-pagi buka aplikasi saham, kaget, saham jagoan Anda harganya anjlok, jantung langsung deg-degan kan? Tenang, tenang, itu belum tentu kabar buruk loh. Justru hari ini kita bakal bongkar gimana caranya mengubah kepanikan soal right issue ini jadi sebuah peluang. Oke, ini dia pertanyaan sejuta umat. Kenapa sih harga saham sering banget terjun bebas setelah ada pengumuman right issue? Anda lihat portofolio merah, langsung panik. Apa saya rugi? Apa harus langsung jual? Eits, tahan dulu. Setelah pembahasan ini, Anda bakal ngerti banget kenapa ini terjadi dan apa langkah cerdas yang harus diambil. Kunci buat mecahin misteri ini tuh ada di konsep dasarnya. Ini sama sekali bukan soal sentimen pasar yang jelek atau Anda rugi. Percaya deh, ini tuh murni soal matematika sederhana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi sebetulnya red issue itu apa sih? Gampangnya gini, anggap aja perusahaan lagi butuh dana segar. Nah, daripada minta ke orang lain, mereka memprioritaskan Anda, investor setianya. Seolah-olah perusahaan bilang, makasih ya udah percaya sama kami. Nih, kami kasih kesempatan pertama buat ikut tumbuh lebih besar lagi bareng kami. Kurang lebih gitu intinya. Nah, hak istimewa yang tadi saya sebut itu, nama resminya HMETD. Biar gampang, bayangin aja ini kayak kupon diskon super eksklusif yang dikirim langsung ke akun sekuritas Anda. Kupon ini ngasih Anda hak, ya, bukan kewajiban, buat beli saham baru dengan harga spesial. Dan yang paling penting, kupon ini adalah aset. Bisa Anda jual di pasar saham kalau nggak mau dipakai, jadi ini beneran ada nilainya loh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, ngitung-ngitung. Kita akan buktikan kalau penurunan harga ini sebetulnya sangat bisa diprediksi. Yuk, siapin kalkulator di HP, kita bongkar bareng misterinya. Kita pakai contoh fiktif ya, biar gampang. Ada saham PT ABC, harganya Rp1.000 per lembar. Perusahaan lalu ngumumin right issue dengan rasio 2:1. Artinya setiap 2 lembar saham lama yang Anda punya, Anda dapat 1 hak tebus saham baru. Harga tebusnya cuma Rp600. Wah, ini kan diskonnya gede banget, 40% dari harga pasar. Siapa yang nggak tergiur? Coba. Gampang banget kok nyitungnya, kita jalan pelan-pelan. Pertama, dari rasio tadi, kita punya 2 saham lama dikali harganya, 1.000. Jadi total nilainya Rp2.000. Kedua, kita punya 1 hak tebus seharga Rp600. Nah, sekarang kita gabungin aja keduanya. 2.000 ditambah 600, jadi totalnya Rp2.600. Terakhir, tinggal bagi deh nilai gabungan ini dengan total saham yang kita punya sekarang, yaitu 3 lembar kan, 2 yang lama, 1 yang baru. Jeng-jeng, ini dia hasilnya. Rp2.600 dibagi 3, ketemulah angka Rp867. Nah, lihat kan, harganya itu bukan anjlok tanpa sebab. Ini adalah penyesuaian matematis yang logis. Jadi total nilai kekayaan Anda itu nggak hilang, tapi cuma menyebar ke jumlah lembar saham yang lebih banyak. Oke, sekarang Anda udah jago ngitungnya. Artinya apa? Artinya, kendali ada di tangan Anda. Anda bukan lagi korban yang pasif. Dengan kupon HMETD yang berharga ini, Anda punya pilihan. Apa aja itu? Yuk kita lihat. Jadi ada 3 jalan yang bisa Anda tempuh. Pertama, menebus. Anda pakai hak Anda beli saham baru di harga diskon tadi. Dengan begini, persentase kepemilikan Anda di perusahaan tetap utuh. Kedua, menjual. Mungkin Anda lagi nggak ada dana atau nggak mau nambah porsi. Ya udah, jual aja HMETD Anda di pasar. Langsung jadi uang tunai. Cuma yaitu, porsi kepemilikan Anda jadi sedikit berkurang. Dan yang terakhir, ini pilihan paling fatal. Mengabaikan. Anda nggak ngapa-ngapain, HMETD-nya didiamkan saja. Tahu apa yang terjadi? Hak Anda hangus, nilainya jadi 0, dan kepemilikan Anda tetap terdilusi. Ini sih rugi double-double namanya. Oke, mari kita tarik benang merahnya jadi pelajaran penting yang bisa langsung Anda pakai. Tujuannya cuma satu, mengubah Anda dari investor yang reaktif dan panik, jadi investor yang proaktif dan cerdas. Kalau cuma boleh ingat satu hal dari pembahasan ini, tolong ingat ini baik-baik. Turunnya harga saham setelah red issue itu bukan kerugian. Ini cuma penyesuaian. Ibaratnya Anda punya 1 loyang pizza yang dipotong jadi 8, terus dipotong lagi jadi 12. Potongannya memang jadi lebih kecil, tapi kan total pizzanya tetap sama kan? Nah, gitu juga dengan total nilai investasi Anda. Tahu nggak kesalahan paling umum investor? Terpaku sama angka harga yang turun di layar. Investor pemula panik lihat harga. Investor cerdas bertanya, kenapa? Kenapa perusahaan ini butuh dana? Buat bayar utang yang menumpuk, atau buat bangun pabrik baru yang bisa melipat gandakan keuntungan? Jawaban dari pertanyaan kenapa inilah yang jadi penentu masa depan investasi Anda. Jadi sekarang ilmunya udah lengkap. Anda nggak cuma tahu cara menghitungnya, tapi Anda juga tahu pertanyaan yang jauh lebih penting untuk diajukan. Fokusnya bukan lagi berapa harganya sekarang, tapi apakah rencana perusahaan ini layak untuk saya tambahkan investasi? Nah, analisis yang sesungguhnya baru dimulai dari sini.